Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Liza Mahendra Alam. Perkenankan saya di sini untuk membaca hikayat yang berjudul tema Si Miskin. Pada suatu hari terdapat pasangan suami istri dikutuk akan mengalami hidup yang selalu dalam keadaan miskin. Kemudian pada suatu hari mereka dikaruniai seorang bayi putra yang diberi nama Simarakama. Lalu sejak anak tersebut lahir, hidup mereka pun mengalami banyak perubahan, bahkan akhirnya menjadi sejahtera dan serba berkecukupan. Namun tatkala anak itu tumbuh, ayahnya pun dihasut oleh para ahli nujum yang berkata bahwasanya anak tersebut adalah anak yang pembawa sial dan anak itu harus secepatnya dibuang. Namun sesudah anak tersebut dibuang, akhirnya mereka kembali ke asalnya dan menjadi hidup sengsara lagi. Kemudian pada saat anak tersebut dibuang, di mana pada kala itu pula si Marakama belajar ilmu kesaktian. Hingga pada suatu hari ia dituduh mencuri dan akhirnya ia dibuang ke laut. Kemudian ia terdampar di sisi pantai yang merupakan tempat tinggal dari seorang raksasa yang sangat dan memakan apapun saja yang ia lihat. Kemudian akhirnya ia pun berhasil ditemukan oleh seorang putri cahaya. Lalu diselamatkannya si Marakama. Kemudian mereka pun akhirnya pergi bergegas meninggalkan tempat tersebut setelah berhasil membunuh raksasa tersebut. Namun nahkoda kapal pun mempunyai niat yang sangat buruk untuk melemparkan si Marakama ke laut. Kemudian ada seekor ikan yang membantunya dan membawanya ke negeri Pelinggam Cahaya, di mana tempat kapal tersebut akan singgah. Akhirnya si Malakama pun ikut tinggal bersama nenek Kebayan dan ia pun telah mengetahui bahwa Putri Mayang tak lain dan tak bukan adalah adik kandungnya. Hingga kemudian si Malakama pun kembali ke negeri Puspasari dan mendapati ibunya menjadi seorang pemungut kayu. Tak lama si Malakama pun berdoa memohon kepada dewa agar dapat mengembalikan kondisi Puspasari seperti semula. Hingga seketika Puspasari pun hidup makmur sehingga menyebabkan Maharaja Indradewa iri, dengki terhadap dan akhirnya menyerang Puspasari. Setelah kejadian tersebut, akhirnya si Malakama diangkat menjadi Sultan Mercu Negara. Di sini terdapat unsur intrinsiknya dalam hikayat si miskin ini adalah, dalam temanya ini, kunci kesuksesan itu adalah kesabaran. Perjalanan hidup itu adalah pengalaman dan banyak rintangan dan cobaan. Alur yang dipergunakan oleh hikayat si miskin ini menggunakan alur maju karena penulis menceritakan peristiwa tersebut dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. Penempatan atau setting latarnya menggunakan tempat, yaitu negeri antah berantah, hutan pasar, negeri Puspasari, lautan, tepi pantai pulau raksasa, kapal, negeri Pelinggam Cahaya. Setting suasana tegang, mencekam dan ketakutan, bahagia dan menyedihkan. Sudut pandang pengarang, orang ketiga, yaitu orang ketiga yang serba tahu. Amanatnya adalah seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang adil dan pemurah. Janganlah mudah terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Kedua, hadapilah semua rintangan dan cobaan hidup dengan sabar dan rendah hati. Dan yang ketiga, jangan memandang seorang dari tampak luarnya, lihatlah ke dalam hatinya. Yang keempat, hendaknya kita dapat menolong sesama yang mengalami kesusahan, dan janganlah kita menyerah dalam kehidupan ini. Yang kelima, hidup kematian, bahagia dan kesedihan semua berada di tangan Tuhan. Manusia hanya dapat menjalani takdir yang telah diberikan. Setelah amanat, kita melihat dari unsur ekstrinsiknya, yaitu nilai moralnya.
Nilai moral yang didapat ini adalah kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita pada orang lain. Dan nilai budaya ada sebagai seorang anak kita harus menghormati orang tua. Dan yang kedua, hendaknya seorang anak dapat berbakti pada orang tua. Unsur ekstrinsik yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial, kita harus saling tolong menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Dan nilai sosial yang kedua, hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Unsur ekstrinsik yang keempat adalah nilai religius. Nilai religius yang pertama adalah jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya, dan percayalah pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, unsur ekstrinsiknya adalah nilai pendidikan. Di sini terdapat kita harus saling tolong menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Dan yang kedua dalam nilai pendidikan ini adalah jangan mempercayai sesuatu yang belum ada jelasnya atau kabar burung. Sampai di sini saja saya bercerita tentang hikayat si miskin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kelebihan kata. Kesalahannya terdapat pada saya dan kebenarannya adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya Raihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.